Industrialisasi, perkembangan hubungan industrial, dan gerakan buruh di Indonesia. Perkembangan industrialisasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto, serikat buruh mengalami pembatasan dalam ruang gerak para pekerja dalam kontribusi mereka dalam hubungan industrial. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, industri menengah cukup mengalami pertumbuhan. Pada tahun 1997 hingga 1998, banyak pekerja di sektor formal mengalami penurunan karena berkembangnya industri manufaktur. Kemudian, tahun 1998 hingga 1999, persentase orang yang bekerja pada sektor informal meningkat dari 41% pada tahun 1995 menjadi 46% pada tahun itu, yakni tahun 1999. Kemudian, pada saat terjadinya krisis ekonomi, yakni sebelum tahun 2000, upah real para pekerja turun, sehingga para pekerja di sektor formal mendapat upah yang sangat minim. Saat itu, serikat buruh atau gerakan buruh masih kurang berkembang. Para pekerja pun enggan untuk terlibat dalam kegiatan serikat buruh karena mereka merasa akan terancam dipecat apabila mereka ikut terlibat dalam menyebabkan masalah di tempat kerja mereka. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, terjadi perubahan iklim politik yang dipengaruhi oleh perjuangan para pekerja yang berupaya untuk melakukan perubahan secara langsung dengan mengelola hubungan industrial. Pada saat itu, sistem hubungan industri di Indonesia mengalami perubahan dan menciptakan peluang bagi para pekerja untuk memberikan kontribusi dengan dibentuknya serikat buruh. Gerakan buruh ini berubah menjadi independen pasca pemerintahan Soeharto, sehingga para pekerja dapat mendaftar serta berpartisipasi dalam hubungan industrial. Kebijakan yang dihasilkan serikat pekerja setelah runtuhnya Orde Baru ini menjadikan anggota serikat buruh dan para aktivis memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengatur dan bernegosiasi dalam hubungan industrial. Hal ini membuat gerakan serikat buruh di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan mulai dapat beradaptasi dalam dunia industri maupun politik di Indonesia. Perkembangan industrialisasi di Indonesia selanjutnya pada awal masa peralihan pemerintahan Habibie, di mana dalam hubungan industrial pada pemerintahan Habibie membawa perubahan dalam kebijakan hubungan industrial itu sendiri. Legislatif pada masa itu memiliki inisiatif dengan membuat dua kebijakan mengenai hubungan industrial. Dua kebijakan yang dihasilkan dalam pemerintahan Habibie yaitu yang pertama, implementasi dari International Labour Association oleh Freedom of Association and Protection, di mana dalam implementasi tersebut Habibie meratifikasi keputusan Presiden nomor 83 tahun 98 yang menandakan adanya pemerintahan yang baru yang siap meninggalkan kebijakan pemerintahan era Orde Baru dan mementingkan korporasi yang dibuat oleh negara. Dalam implementasi ini juga didefinisikan dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 98 yang berisi syarat untuk masuk dalam serikat buruh, federasi buruh, dan konfederasi serikat buruh. Peraturan Menteri tersebut mewajibkan kelompok pekerja untuk menggunakan prinsip Pancasila. Kebijakan kedua yaitu adanya keputusan pemerintah pada masa transisi untuk meneruskan implementasi dari Hukum Tenaga Kerja Nomor 25 Tahun 97, di mana undang-undang tersebut berisi jaminan akan hak para pekerja dalam pembentukan serikat buruh. Namun, serikat buruh harus mengadopsi ideologi Pancasila dan dibentuk di tingkat perusahaan dari para pekerja untuk para pekerja pula. Hukum ini menjamin akan izin dari serikat pekerja menurut hukum sehingga dapat menjadi anggota serikat sektoral yang dapat berafiliasi dengan badan serikat buruh tertinggi selama hal tersebut masih ada dalam Peraturan Menteri Nomor 201 Tahun 1999. Undang-undang tersebut juga mengakui adanya hak untuk melakukan mogok kerja dan melakukan demo apabila serikat buruh sudah memberikan peringatan kepada perusahaan dan pemerintah dalam waktu 7 hari sebelumnya. Akan tetapi demo tersebut tidak dibenarkan secara hukum apabila menuntut kenaikan upah sementara melakukan pemogokan.
Kemudian terjadinya pergantian pemerintahan dari era Orde Baru menjadi era reformasi menyebabkan adanya perubahan dalam kerangka legal dalam sistem hubungan industri di Indonesia. Terdapat 3 peraturan mengenai Labor Law Package, di mana fokus pada aturan hukum serikat kerja, Undang-Undang Tenaga Kerja, dan Undang-Undang Dasar Penyelesaian Perselisihan Industrial. Ketiga peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan undang-undang tentang serikat pekerja, di mana terdapat aturan bahwa 10 pekerja dapat membuat serikat pekerja dan serikat berganda tanpa terjadi dalam satu tempat kerja. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengandung hak mogok, di mana dalam hukum ketenaga kerjaan terdapat perubahan dalam prosedur perselisihan yang kemudian penyelesaian perselisihan hubungan industrial sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perubahan dari undang-undang ini adalah cara menangani sengketa melalui serangkaian arbitrase dan proses mediasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan undang-undang mengenai dihapuskannya proses penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial di tingkat pusat dan daerah. Undang-undang ini berisi proses penyelesaian perselisihan yang apabila perundingan bipartit gagal, maka pihak yang bersengketa wajib melakukan konsiliasi. Apabila konsiliasi ditolak, maka sengketa harus diselesaikan melalui mediasi formal. Apabila hal tersebut gagal, maka harus dilanjutkan ke pengadilan industrial yang pada saat itu baru didirikan dan dipimpin oleh hakim lokal dan 2 hakim ad hoc, serta terdapat wakil karyawan dan wakil dari serikat buruh. Masalah hubungan industrial dan ketenaga kerjaan Indonesia. Dewasa ini, konsep-konsep seperti civil society dan globalisasi seringkali digunakan dalam kaitannya dengan studi pembangunan ekonomi dan demokrasi. Terdapat beberapa kepustakaan dalam kaitannya dengan pandangan liberal yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, terdapat hubungan yang dikotomis dan bertentangan satu sama lain antara negara dan civil society. Yang kedua, perkembangan ekonomi dianggap dapat menghasilkan civil society yang lebih kuat untuk meningkatkan kemampuannya dalam menantang, membatasi, ataupun menjalankan kontrol atas kekuasaan negara. Yang ketiga, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan antara civil society dan negara akan mengakibatkan kemunduran pada negara itu sendiri dan berdampak pada berkembangnya rezim-rezim politik liberal demokratis yang secara bersamaan mulai terlihat matangnya ekonomi pasar. Yang keempat, elemen-elemen yang paling dianggap progresif dalam civil society adalah kelas menengah atau kaum borjuis. Hal tersebut dikarenakan kelas menengah atau kaum borjuis itu dapat dianggap sebagai kelompok yang paling mungkin dalam mengembangkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai demokratis, di mana mereka merupakan salah satu agen demokratisasi. Yang kelima, lemahnya kekuasaan negara dapat mengakibatkan semakin besarnya kekuatan civil society secara keseluruhan, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang keenam, globalisasi ekonomi dianggap dapat memajukan perkembangan ekonomi dan menghasilkan tersebarnya nilai-nilai yang demokratis. Selanjutnya, pada era pemerintahan Soeharto, istilah civil society mengacu pada para pemilik modal atau kelas menengah. Jadi, merosotnya ekonomi menjadikan pemilik modal dan kelas menengah berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan merosotnya kemampuan negara untuk bertindak sebagai mesin pertumbuhan ekonomi karena adanya liberalisasi ekonomi yang mengakibatkan jatuhnya harga minyak internasional pada tahun 1980-an. Dengan adanya peran baru tersebut, pemilik modal, khususnya konglomerat-konglomerat bisnis besar, terlihat menyatu dengan kekuasaan negara itu sendiri.
Hal tersebut akhirnya membuat status kaum borjuis dan kelas menengah meningkat. Namun, mereka tidak dapat mengancam kekuasaan otoriter Soeharto pada masa itu karena masih memiliki kepentingan yang sama dengan negara dalam hal memelihara ketertiban dan stabilitas negara. Menurut Hikam, masalah kelas menengah dan kaum borjuis yang tidak dapat mengancam kekuasaan otoriter Soeharto terjadi karena adanya fragmentasi civil society akibat adanya loyalitas primordial khususnya di tengah-tengah kelas menengah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan adanya pemahaman bahwa kepentingan politik bersama yang objektif dapat mengatasi keterpecahan dalam loyalitas yang sempit itu. Nah, dengan adanya kepentingan politik bersama tersebut, kekuatan kelompok-kelompok masyarakat akan semakin efektif dalam membatasi kekuasaan negara. Peristiwa Mei 1998 memperlihatkan bahwa kelompok civil society dapat membangun kepentingan bersama untuk memperoleh pemerintahan yang demokratis. Jadi, pasca runtuhnya Orde Baru, mulai tercipta adanya ruang bagi bangkitnya kembali politik rakyat. Namun, akibat dibukanya saluran politik bagi massa, kejadian anarki dan kekacauan yang terjadi pada Mei 1998 masih menghantui masyarakat sipil di Indonesia sampai saat ini. Lebih lanjut, pasca pemerintahan Soeharto juga berdampak pada aksesibilitas kekuasaan negara yang lebih besar bagi sebagian pihak. Misalnya, seperti kelompok kelas menengah melalui adanya partai politik baru akan banyak berkembang secara cepat. Sedangkan di sisi lain, pencapaian tujuan-tujuan demokratisasi yang dapat memungkinkan perjuangan kelompok buruh hanya mengalami sedikit perkembangan. Globalisasi dan buruh. Dampak globalisasi ekonomi adalah penataan ulang negara dan gerakan buruh. Hal ini terkait dengan adanya dampak baik dan buruk globalisasi bagi perkembangan buruh itu sendiri. Dampak baiknya adalah proses industrialisasi telah menciptakan tumbuhnya gerakan buruh yang lebih aktif. Hal ini dijelaskan oleh Levinson dan Asosiasi Penelitian Buruh, yang menegaskan bahwa globalisasi dapat mengantarkan kondisi-kondisi objektif, di mana solidaritas pekerja internasional yang lebih besar dapat memperkuat posisi kaum buruh secara keseluruhan. Selain itu, dengan adanya perkembangan global, kaum buruh lebih gigih dan aktif dalam menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti menuntut upah yang lebih tinggi, menuntut kondisi kerja yang lebih baik, pengakuan akan kebebasan untuk berorganisasi, dan lain sebagainya. Dampak buruknya adalah lemahnya kemampuan buruh dalam berorganisasi. Hal ini dikarenakan pada masuknya era globalisasi Indonesia mengalami masa kekuasaan yang otoriter dari pemerintahan Soeharto, sehingga di sini negara itu sangat berpihak kepada pemilik modal, sedangkan organisasi kaum buruh berusaha diperlemah oleh negara itu sendiri dengan adanya bentukan organisasi buruh dari negara. Perkembangan organisasi buruh. Ingelsson dan Shiraishi menjelaskan bahwa gerakan buruh di Indonesia dapat dilacak ke belakang hingga masa awal perjuangan nasionalis. Pada masa kolonial Belanda tahun 1920-an, organisasi dan gerakan buruh memang berhasil dilumpuhkan. Namun, pasca kemerdekaan, organisasi-organisasi buruh mulai bangkit kembali untuk mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata pada sekitar 1945 sampai 1949. Gerakan buruh yang aktif di tahun-tahun berikutnya kemudian mulai terganggu pada tahun 1960-an dengan berdirinya Orde Baru melalui koalisi dengan kekuatan yang dipimpin tentara untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Serikat pekerja pada masa itu yang dikenal radikal yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI juga terkena dalam penghancuran PKI di tahun 1965 sampai 1966. Hal tersebut memperlihatkan pada awal kemunculan Orde Baru, kaum buruh juga berusaha diperlemah secara signifikan. Kemudian, perkembangan organisasi buruh pada era reformasi berimplikasi
dari jatuhnya Orde Baru menjadi reformasi, adanya kebijakan dalam hubungan industrial, di mana undang-undang yang diubah yang sebelumnya sudah dijelaskan mengalami penentangan dari anggota serikat buruh dan para aktivis buruh. Menurut mereka, undang-undang dan kebijakan yang dibuat itu akan merugikan pekerja, sehingga mereka mengkritik adanya unsur dari sistem baru seperti pengadilan hubungan industrial dan berpendapat bahwa penyelesaian yang disarankan akan mempersulit pekerja dan serikat buruh. Hasil dari protes demonstrasi ini akhirnya mendorong pemerintah untuk menunda peraturan yang telah dibuat dan kembali pada keputusan yang sebelumnya. Kemudian, organisasi buruh pasca reformasi berawal dari ledakan jumlah serikat pekerja dan kemampuan serikat pekerja untuk mengatur para pekerja. Maka kemudian muncul 3 konfederasi tingkat nasional. Yang pertama, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KPSPI. Kemudian Kongres Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan yang ketiga Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI. Kemudian di sektor perbankan juga muncul serikat buruh, yakni Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia atau FOKUBA dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia. Kemudian ASPEK Indonesia beserta KSPI dan Union Network International bergabung dalam Global Union Federation yang bertanggung jawab pada sektor pelayanan pekerja. Kemudian pada pemerintahan Habibie dihapus pembatasan pada serikat pekerja dalam perusahaan milik negara. Maka karyawan dari perusahaan milik negara tidak dapat bergabung dalam serikat pekerja sebagai anggota serikat pekerja seluruh Indonesia. Status para pekerja di perusahaan milik negara adalah Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang sebagai pengantar korporat untuk layanan publik Indonesia. Akan tetapi, para pekerja membentuk asosiasi sendiri dan melawan dihapusnya aturan pembatasan serikat pekerja dalam perusahaan milik negara. Sementara itu, beberapa serikat pekerja yang anggota memiliki edukasi yang lebih tinggi mengembangkan struktur internal serikat buruh yang kuat, sehingga mereka memiliki kapasitas dalam menghasilkan sumber daya finansial dan menggunakan teknologi agar dapat menjalankan serikat pekerja yang modern. Sehingga gerakan serikat pekerja pasca Soeharto ini mengalami kendala karena ada persaingan antara 3 konfederasi utama yang didominasi gerakan buruh dan gerakan antar serikat pekerja individu. Munculnya serikat buruh baik di tingkat perusahaan maupun tingkat nasional tersebut menghasilkan negosiasi serikat buruh pada tingkat tinggi, sehingga perusahaan sendiri menyarankan bahwa dalam penyelesaian konflik akan ada peran pemerintah sebagai mediator di antara perusahaan dan serikat buruh.